Aduh, sial, ban malah bocor segala. Sampai juga akhirnya. Loh, itu kan tempat jualanku. Siapa bilang ini jalan umum? Siapa cepat dia dapat. Apes banget hari ini. Ya Allah, apa sih maumu? Aku sudah kau takdirkan jadi orang miskin, lalu kau persusah perjalananku bekerja. Kau juga kasihkanlah jualanku untuk orang lain. Ini gak adil. Halo, permisi. Ada minggir. Gini caranya. Awas, kebakaran. Hah? Kebakaran, tolong ya Allah. Kebakaran, tolong. Lah, dia langsung ingat Allah, padahal tadi protes-protes sama Allah. Ya, begitulah manusia. Saat dikasih azab, ingatnya Allah mulu. Giliran dikasih nikmat, lupa. Hah? Siapa kalian? Kami adalah penjaga hatimu. Oh, jadi kalian yang menipu teriak-teriak kebakaran tadi. Kami hanya mau mengingatkan supaya Bapak tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Hahaha. Bersyukur? Apa yang mau disyukuri? Allah sama sekali tidak memihakku dalam hidup ini. Dengar baik-baik. Ada yang lebih penting dalam hidup ini dibanding hanya masalah untung rugi, kayak miskin dan kemauanmu. Hah? Apa itu? Tahukah kamu bahwa bencana atau azab Allah itu bisa datang kapan saja dan di mana saja? Maksudnya, itulah yang harus ditakutkan sebenarnya. Kamu masih bisa bernafas dan berdiri tegak saat ini, itu semata karena kemurahan Allah. Tolong, jangan basa-basi. Apa mau kalian? Baik, tutuplah matamu. Kita akan ulang kejadiannya. Tepat 2 menit setelah banmu bocor, terjadi kecelakaan di pertigaan dan semua korban meninggal. Bersyukurlah banmu bocor hingga kamu tidak terlibat kecelakaan. Selang beberapa menit juga, di tempat jualanmu biasanya terjadi pohon tumbang. Dia kejatuhan dan meninggal. Apa yang terjadi jika kamu yang berjualan di situ? Hah? Tidak, jangan sampai. Lalu, nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan sehingga kamu berani protes keputusan Allah? Ya Allah, apa yang telah kulakukan? Aku telah mengkufuri nikmat-Mu. Maafkan aku. Aku akan berusaha jadi hamba yang lebih baik lagi dalam bersyukur. Terima kasih ya Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangatlah pedih. Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah nggak kelihatan. Ada alasan tak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Kata Nabi, atau disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj, jemaah sekalian, Aisyah bertanya radhiyallahu anha, berkata, istri beliau, ya Rasulullah, hal tara rabbak? Apakah anda waktu Mi'raj ke langit, terima perintah sholat, sempat lihat Tuhan anda enggak? Lihat enggak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali. Bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Contoh sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu menerima wahyu Taurat, itu selama 40 hari turun Taurat lengkap. Al-Quran 23 tahun baru lengkap. Kalau Taurat 40 hari nunggu di gunung Tursina. Tursina sebuah wilayah di Mesir sekarang. Itu banyak gunung-gunung batu, ada satu gunung batu yang tinggi, Nabi Musa nunggu di situ. Setiap hari Jibril datang turunin surah, turunin ayat gitu. Setelah berlalu 37 hari dari 40 hari menunggu Taurat turun, Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba bertanya kepada Allah, mengatakan begini dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Aku beriman kau ada ya Allah, tapi aku ingin lihat kau bagaimana. Allah menjawab, tidak mau mengecewakan Nabi Musa. Sebagai manusia Allah mengatakan, lan tarani. Perlu anda tahu dalam bahasa Arab jemaah sekalian ada 3 kosakata la, tidak yang berarti tidak. Ada la biasa artinya tidak, ada lam dengan mim, lam artinya tidak pernah, ada lam dengan nun, lan artinya tidak akan pernah. Allah mengatakan apa? Lan tarani, kau tidak akan mampu melihatku hai Musa. Tapi Allah nggak mau kecewain Musa. Ternyata Musa selama 37 hari jemaah sekalian kagum-kagum lihat gunung-gunung batu di situ. Pergantian siang malam, burung-burung yang terbang, air yang mengalir di lereng-lereng gunung. Lalu dia mengatakan, Allah mengatakan apa? Walakin unzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu hai Musa. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku, kata Allah, kau akan bisa melihatku.
Apa yang terjadi? Allah lanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, waktu Allah baru niat mau datang, belum datang, ja'alahu dakka, semua gunung batu itu hancur lebur, tidak mampu menampung kedatangan Allah. Wa kharra Musa sa'iqa, lalu Musa pingsan tiba-tiba. Waktu Nabi Musa bangun, langsung ucapkan kalimat amantu billah, saya beriman pada Allah. Berarti fakta lapangan, nabi-nabi aja belum pernah lihat Allah. Masih pertanyaan lagi jemaah sekalian, kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akidah kita. Kata para ulama, karena Anda kalau kita pakai logika, yang mati duluan yang lebih tua. Tapi tidak. Ajal itu Allah yang menentukan. Dan sudah dicatat. Wa rizqahu, rizkinya dicatat. Makanya kadang-kadang kita ngeliat ada orang ngelamar kerja di sana, berulang kali ngelamar nggak diterima. Bukan di sana rizki dia. Ada orang yang berusaha untuk menjadi polisi, dia mendaftar, dia ikut ujian, ikut tes, nggak diterima. Pegawai negeri, berapa puluh ribu yang ikut tes dan berapa yang diterima. Udah dicatat rezeki. Tugas manusia hanya berusaha. La tahzan, kalau kita ngerasa sendiri. Kenapa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami akan nemenin kamu. Kami, bukan saya, kami. Siapa kami? Allah dan para malaikat. Cuman kita nggak ngelihat doang. Tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Ketika kita istiqomah itu, kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri, la tahzan, jangan khawatir. La tahzan, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan sedih. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Kami temenin kamu di dunia, dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan pertengahan di usap. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Jangan sampai gara-gara rizkinya lambat datangnya, dia cari dengan cara yang haram. Kenapa kita ngelihat masih ada pencurian, masih ada perampokan, masih ada begal, masih ada yang melacurkan dirinya? Ada apa sih? Orang-orang itu kepingin keburu kaya. Dia merasa rizkinya kok lambat, dia tempuh jalan yang haram. Kata Nabi SAW, fa inna ma indallah, yang di sisi Allah itu nggak bisa diraih kecuali dengan yang diridhain Allah Azza wa Jalla, dengan ketaatan kepada Allah. Yang merasa rizkinya sempit, istighfar. Bukan hanya berpikir, saya kerja keras, saya sekolah tinggi. Berapa banyak yang lulus S2 nggak dapat pekerjaan.